Sekarang akibat satu makhluk kecil ini, jamaah umrah mulai terancam untuk tidak bisa melaksanakan ibadah. Dari berbagai negara Pak ditolak. Airport Jeddah sudah mulai melakukan mutasi dan mengembalikan seluruh yang datang. Maka berguncanglah dada saya. Teringatlah oleh saya ceramah saya 3 tahun yang lalu. Dan ini saya bacakan, setiap ceramah sering saya sebutkan. Yang sering buka YouTube akan sering mendengarkan. Dan sekarang saya ulangi kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang tanda-tanda besar kiamat besar nanti terjadi, akan menyebar penyakit-penyakit menular yang mematikan. Dan terjadi di zaman kita. Al-amradul ma'diyatul musta'siyah. Penyakit-penyakit menular yang sangat bandel dan sulit untuk dijinakkan. Menurut WHO, COVID-19 ini baru bisa ditemukan vaksinnya 18 bulan sejak COVID ini lahir. 18 bulan, ini baru 2 bulan sudah seperti ini sakaratnya ekonomi Cina, kehidupan Cina Pak. Jumlah yang mati juga sudah tidak tanggung-tanggung dan tidak bisa dibendung. Ini susahnya masalahnya. Makhluk ini tak nampak sementara dia nyata. Ibarat Allah yang kami muliakan, 18 bulan. Padahal menurut para pengamat ekonomi dunia mengatakan 2 minggu saja lagi kasus virus di Cina ini tidak bisa diatasi. 53% perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Cina mati dan tutup. Dalam 1-2 bulan ke depan enggak juga ada, maka sisa perusahaan yang ada akan mati seluruhnya. Batam sekarang juga sedang merintih Pak. Batam merintih. Coba siapa yang punya keluarga di Batam, tanyakan pada mereka bagaimana kondisi perusahaan di sana, bagaimana kondisi usaha-usaha raksasa di sana, pabrik-pabrik, tanyakan pada mereka. Rata-rata Indonesia bergantung kepada Cina. Segala bahan baku dari Cina, padahal sekarang bahan-bahan baku itu tidak bisa diproduksi. Kota-kota ditutup, pabrik-pabrik di stop, maka apa yang bisa dibuat? Angka kebangkrutan yang tidak terkira, kehancuran ekonomi yang sudah dipastikan akan terjadi. Ibadah Allah yang kami muliakan, ini sangat-sangat mengerikan. Gelombang yang akan besar akan terjadi di Cina sebentar lagi. Gelombang perlawanan rakyat melawan pemerintah komunis mereka. Melihat bagaimana sikap dan cara pemerintah komunis menghadapi kasus ini, di mana rakyat diperlakukan lebih hina daripada anjing gila. Lalu berikutnya, kata Rasulullah berikutnya, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku akan terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Allah. Kok hadis Nabi banyak terjadi di zaman kita ya? Kan itu pertanyaan kita akhirnya. Kenapa terjadinya di zaman kita? Semula saya meyakini bahwa kasus terhalangnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dan umroh di akhir zaman itu adalah ketika terjadi peperangan internal di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana yang kita tahu, 3 pangeran sekarang ini sedang perang dingin Pak. Pangeran Muhammad bin Salman, sang putra mahkota, yang berambisi sekali untuk menggantikan ayahnya yang masih hidup, Raja Salman. Yang kedua adalah anak kandungnya Raja Abdullah yang telah meninggal. Raja Abdullah sebelum Raja Salman ke Raja Abdullah, anak kandung ini bernama Mut'ib bin Abdullah. Dan dia punya militer, dia punya jaringan, dan dia punya kekuatan, dan dia punya pengaruh di kerajaan Arab Saudi. Ini juga sedang perang dingin dengan Muhammad bin Salman. Kemudian juga Khalid bin Talal, ini juga pemilik kekayaan dan militer, pemilik kepolisian militer. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini sedang bergaduh. Fikir hati saya, ini terjadinya penghalangan untuk orang melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika meninggal Raja Salman. Mereka bertiga kelahi, perebutan kekuasaan, dan akhirnya tentulah negara ini akan menghalangi orang-orang untuk melaksanakan ibadah karena keselamatannya tidak terjamin. Betul? Dan negara-negara luar pun pasti akan menghalangi rakyatnya akan berangkat umrah dan haji sebab sedang ada perang di Saudi. Logika yang bisa dipahami sekarang itu begitu. Ternyata Allah percepat ini dengan cara penyebaran virus corona ini. Sekarang saja sudah mulai nampak miniaturnya. Saya melihat sekarang Allah sedang memperlihatkan kepada kita miniaturnya. Wahai Bapak Ibu, tentang dukhon, saat dukhon itu terjadi, Bapak tidak bisa keluar rumah Pak. Bapak nggak bisa keluar rumah, mencari makan minum kemana mau dicari? Listrik tak ada, teknologi tidak berfungsi, makan minum kemana mau dicari?
Bapak tidak bisa kemana-mana. Bumi gelap gulita segelap-gelapnya karena bersatunya partikel-partikel daratan bumi yang meledak kemudian membumbung ke udara, menyelimuti atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang teramat sangat tebal, dan ini panas. Dan ini lamanya 40 hari 40 malam. Kita tidak berkutik, tak bisa kemana-mana. Kelaparan, penyakit, segala macam menyebar dalam 40 hari itu. Tak terkira Pak penderitaan kita. Nah, miniatur ini sekarang sedang terjadi di kota-kota yang dikarantina. Rakyatnya tak boleh keluar dari apartemen. Rakyatnya tak bisa mau cari makan. Ternak-ternak mereka, sapi mereka yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, mati sekarang ini Pak. Ternak ayam mereka yang tak terkira banyaknya mati karena tak ada lagi pengurus atau pemiliknya yang bisa memberi mereka makan. Semua ternak-ternak mati. Dan ini dalam Dukhon nanti juga demikian. Dukhon lebih parah lagi Pak. Kalau sekarang masih ada listrik yang bisa menerangi rumah, komunikasi masih bisa dilangsungkan, ya, air masih bisa mengalir. Tapi ketika Dukhon nanti, air pun tak bisa lagi diantarkan ke rumah-rumah. Listrik tak ada, pencahayaan tidak ada, teknologi sama sekali Allah telah lumpuhkan. Dan bagaimana Bapak Ibu mencari makan? Makanya kata Rasulullah SAW, apabila kamu telah menyaksikan bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 hari sampai 7 hari, kata Rasulullah, maka seluruh kalian yang ada, larilah, bersiaplah, bawalah diri kalian, keluarga kalian, dan siapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Ini perintah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada COVID-19 tadi, atau novel corona baru yang membuat dunia serba ketakutan saat ini. Saya sampaikan pada kita semua. Ini ada dimasukkan ke YouTube nanti kan, sampaikan, sebarluaskan kemana-mana. Umat Islam haram takut. Umat Islam haram takut. Allah berfirman, la takhafu. Kamu tidak boleh takut. Takut itu membuat lemah tubuh kita. Makin kita takut, makin lemah imun kita. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, selama kita jalankan perintah Allah, tidak ada alasan untuk kita takut. Walaupun begitu, antisipasi wajib. Kalau memang sudah diumumkan di Medan, Sumatera Utara sudah banyak COVID-19 umpamanya kan, maka kita pakailah masker. Tapi kita yakin bukan masker akan melindungi kita. Cuma pakai saja masker standar untuk yang sudah diarahkan oleh rumah sakit, pakai. Tapi jangan pernah kita yakini maskerlah pelindung kita, ya. Harus ya, jalankan saja. Tetapi jangan kita yakin itu yang akan menjaga kita. Yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Dan satu lagi, silk gaib atau imun dari langit yang paling sempurna menjaga kita adalah kedekatan kita kepada Allah tanpa maksiat. Inilah dia silk gaib itu. Bapak ingat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 11. Yang punya Al-Quran di tangannya buka. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Di situ Allah mengatakan tentang muaqibat. Walahu muaqibat. Di situ disebutkan oleh Allah muaqibat. Apa itu artinya muaqibat? Allah turunkan untuk setiap hambanya yang beriman malaikat-malaikat penjaga dan pelindung dari langit. Turun di depan kita, satu berdiri. Turun di belakang kita, satu berdiri, membentengi dan menjaga kita dari segala kejahatan apapun. Kejahatan virus, kejahatan setan, kejahatan jin, kejahatan dukun, kejahatan manusia, kejahatan dan bahkan keburukan alam. Allah akan jagakan kita melalui muaqibat ini. Syaratnya adalah selama muaqibat telah Allah turunkan kepada kita, jangan buat muaqibat ini lari meninggalkan kita. Kapan muaqibatnya lari? Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat, nama malaikat itu muaqibat ya. Malaikat ini dengan cepat meninggalkan kita kembali. Secepat dia datang, secepat itu dia akan kembali meninggalkan kita. Umpama kita sudah baca zikir pagi-pagi tadi, selepas sholat subuh, sebelum matahari terbit kita baca zikir. Zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini di pagi hari 100 kali sampai petang hari nanti, apapun jenis kejahatan yang lahir dan batin dari langit dari bumi tidak akan tembus kepada orang ini. Lalu siapa yang membacanya di petang hari menjelang maghrib,
dia baca lagi 100 kali. Apapun kejahatan dan keburukan yang dari langit, dari bumi, dari malam itu sampai besok pagi, tak akan bisa kena kepada orang ini. Dahsyat sekali itu Pak, baca la ilaha illallah. Tapi setelah kita baca, ternyata Allah sudah turunkan pelindung kepada kita. Muakibat, ternyata kita pergi ke airport, mata kita melotot melihat ada paha yang tersingkap. Maka muakibat ini kembali meninggalkan kita, dan kita kosong tanpa perlindungan. Camkan itu baik-baik. Apalagi ada setan gepeng. Mana setan gepeng? Tutup pinjam. Ya, kita sudah baca zikir tadi, kita sudah baca doa perlindungan, ternyata melalui setan gepeng kita hancurkan silk gaib tersebut, perlindungan gaib itu, dengan melihat yang haram untuk kita lihat, maka perlindungan itu pun menjadi hilang. Jangan salahkan, saya kan sudah sholat. Kenapa kamu hancurkan benteng yang ditimbulkan oleh sholat itu dengan maksiat yang kamu buat? Syaratnya jangan bermaksiat. Inilah dia imun sejati dari langit yang Allah turunkan ke bumi, yaitu para pelindung-pelindung dari kalangan malaikat yang tak terkalahkan. Jangan bermaksiat.